Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galang Aulia Rahmana Direja. Saya dari kelas 2 Penjas dan NPM saya 19121919204. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengembangan kurikulum. Eh, Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Itu definisi pengembangan kurikulum. Di sini prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip umum. Ada dua prinsip-prinsip kurikulum, ada prinsip-prinsip umum dan ada prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum terdiri dari satu prinsip relevansi secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum yang di dalamnya ada tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Di sini dalam mengembangkan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Kemungkinan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang berkembang. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Prinsip-prinsip khusus. Di sini prinsip-prinsip khusus. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat belajar, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Itu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Ada perguruan tinggi. Yang pertama, perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan dua pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama, dari segi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi, pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta menyiapkan guru-guru lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Kurikulum lembaga pendidikan, tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum. Ya, sini masyarakat. Yang kedua itu yang menghambat pengembangan kurikulum. Waktu yang mempengaruhi kurikulum tadi kan perguruan tinggi. Yang kedua itu masyarakat. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen atau heterogen. Sekolah mewajibkan menyerap dan melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang ketiga itu sistem nilai. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Persoalannya, bagi pengembangan kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, dan kelompok spiritual keagamaan yang masing-masing kelompok itu memiliki nilai khas dan tidak sama. Yang keempat, artikulasi dan hambatan dalam pengembangan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatu paduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan keperluasan dan kesinambungan kurikulum. Bila artikulasi dilakukan dengan baik, akan terwujud kesinambungan pengalaman belajar sejak TK sampai perguruan tinggi.
Juga antara satu sama bidang studi dengan bidang studi lainnya secara horizontal tanpa artikulasi akan terdapat keragaman baik dalam isi, metode maupun perhatian terhadap perkembangan anak. Yang kedua, hambatan dalam pengembangan kurikulum. 1. Guru kurang berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum disebabkan beberapa hal. Pertama, kurang waktu. Kedua, kurang sesuai penempatan baik antara guru maupun kepala sekolah dan serta kemampuan dan pengetahuan guru. Kedua, dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan feedback terhadap sistem pendidikan yang ada di sekolah. Ketiga, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum yang pertama ada the administrative model. Model ini dikenal dengan adanya garis staff atau model lain dari atas ke bawah. Kerja model ini adalah inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan yang kemudian membentuk tim terdiri pengawas pendidikan, kepala sekolah, staf pengajar inti yang merencanakan pembelajaran, pengarahan tentang garis besar kebijakan, menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan pendidikan. Yang kedua ada the grassroots model. Model ini bersifat desentralisasi kegiatan pengembangan kurikulum. Cara ini sangat memperhatikan kerjasama dengan orang tua. Yang ketiga ada Wickham system. Model ini dikembangkan oleh Wickham, seorang ahli kurikulum, yaitu yang ke satu menentukan area, yang kedua menentukan personalian terdiri spesialis kurikulum, perwakilan kelompok orang profesional, staf pengajar dan tokoh-tokoh masyarakat serta orang awam. Yang ketiga pengorganisasian dan penentuan prosedur. Perencanaan kurikulum meliputi penentuan tujuan, materi kegiatan belajar dan evaluasi. Yang keempat mengimplementasikan kurikulum secara sistematis dan menyelenggarakan evaluasi kurikulum. Itu saja ya model-model pengembangan kurikulum. Dan kita dapat kita simpulkan ya, kurikulum merupakan perencanaan pendidikan merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Dalam kurikulum terintegrasi filsafat, nilai-nilai pengetahuan, dan perbuatan pendidikan. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan atau ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, bidang pendidikan, penjabat pendidikan, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Cukup sekian hasil presentasi dari saya pengembangan kurikulum. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.